Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu tanggal 9 April, judulnya Berurusan dengan Kematian. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 5 ayat 13. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mungkin aspek paling kejam dari hidup di dunia yang terpisah dari penciptanya adalah bagaimana kematian mengintai di latar belakang setiap kehidupan, siap menyerang kapan saja. Ini adalah upah dosa, hukuman yang kita bayarkan karena telah terputus dari satu-satunya sumber kehidupan di alam semesta, yaitu Sang Pencipta. Dengan demikian, itu memainkan peran utama dalam nubuatan Alkitab, baik realitasnya maupun yang lebih penting, solusinya yang hanya ditemukan dalam Yesus dan kematian serta kebangkitannya. Baik penyebutan pertama tentang kematian dalam Alkitab dan kemunculannya yang pertama memancarkan banyak terang pada tema utama ini dalam nubuatan, membantu kita memahami beratnya masalah dosa, dan memberi kita sarana-sarana penting untuk memahami solusi Tuhan atas masalah tersebut. Dalam Kejadian 2 ayat 15-17, Kejadian 4 ayat 8-15, 1 Korintus 15 ayat 15-19, dan Wahyu 1 ayat 18, bagian-bagian ini yang termasuk penyebutan pertama dan terjadinya kematian, menceritakan kepada kita tentang mengapa orang-orang mati, bagaimana Tuhan memandang kematian, dan solusi Tuhan untuk masalah kita. Kita sering mengatakan bahwa kematian hanyalah bagian dari kehidupan. Itu adalah suatu kebohongan. Kematian adalah lawan dari kehidupan, kehancuran hidup. Kematian adalah penyusup asing yang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi bagian dari pengalaman manusia di dunia. Meskipun kita sudah terbiasa dengan kematian, hati kita tetap protes keras saat menghadapinya, seolah-olah umat manusia masih secara kolektif menyadari bahwa ada sesuatu yang salah secara mendasar dengan kematian. Betapapun menyakitkannya kematian, ada beberapa contoh kematian yang tampak lebih tragis daripada yang lain, seperti kematian seorang anak. Sebagian besar, kita berharap bahwa orang tua akan mendahului anak-anak mereka dalam kematian, dan kita telah menerimanya sebagai tatanan yang normal. Namun, kematian pertama yang dicatat dalam kitab suci bertentangan dengan norma yang diharapkan. Sebelum Adam dan Hawa mengalami kematian itu sendiri, mereka mengalami tragedi kematian ketika putra mereka yang benar, yaitu Habel, dibunuh oleh saudaranya Kain yang tidak benar. Itu adalah kematian yang sangat tidak adil. Pikirkan tentang Yesus, orang benar yang dibunuh oleh orang tidak benar seperti Habel. Kematian apa yang bisa lebih tidak adil daripada kematian Kristus? Persamaan lain apa yang mungkin ditemukan antara kematian Habel dan Kristus di kayu salib? Sifat kematian Habel dapat membantu kita memahami mengapa Yesus memiliki kunci Hades atau kuburan dan kematian, serta
apa yang Tuhan tawarkan kepada kita di dalam Yesus. Tanpa pemecahan masalah kematian, maka hidup kita pada akhirnya tidak berguna, tidak berarti, dan sia-sia. Fakta ini mengajarkan kepada kita tentang betapa bersyukurnya kita atas apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Wahyu pasal 15. Tuhan memberkati kita semua.